Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makna atin. Belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Sudah siap? Ini adalah surat Atim yang kemarin sudah kalian tulis. Ini ada berapa surat Atim? Ya, ada 8 ayat ya. Silahkan diperhatikan. Nah, ini yang sudah kalian tulis dan kita pelajari minggu lalu ya. Sekarang, mengapa dinamakan surat Atin? Kenapa dinamakan surat Atin? Nah, ini jawabannya. Surat Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama. Jadi dinamakan atin karena diambil dari ayat pertamanya. Watini. Nah, di situ ayat pertamanya watini. Maka dinamakanlah surat ini surat atin sesuai dengan ayat pertamanya. Artinya, atin itu adalah buah tin. Kemudian yang ketiga, surat atin ini adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Dan jumlahnya tadi yang sudah seperti kita lihat ada 8 ayat. Surat Atin ini termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Kandungan ayat pertamanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Itu lihat gambarnya, yang paling pertama itu paling atas itu buah tin. Nah, buah tin ini adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Jadi banyak khasiatnya, menjadi obat, banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Jadi manfaatnya banyak ya. Kemudian yang bawah buah zaitun. Nah, biasanya kita kenalnya minyak zaitun nih. Di Indonesia banyak minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini terbuat dari buah zaitun. Fungsinya apa? Nah, buah ini memiliki keistimewaan tuh. Karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Makanya sering jadiin minyak. Banyak ini manfaatnya ya. Salah satunya bisa buat rambut, buat kesehatan. Banyak orang juga yang salah satunya minum dari minyak zaitun ini. Ada yang minum 1 sendok misalkan satu harinya. Jadi banyak manfaatnya ya, minyak zaitun ini. Kandungan ayat kedua, watu risinin, artinya dan demi gunung Sinai. Lihat, itu gambar gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, makanya disebut Gunung Sinai. Lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini tingginya 2.285 meter. Dikenal juga dengan nama Jabal Musa. Kenapa disebut Jabal Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Makanya Gunung Sinai ini disebut dengan Jabal Musa. Nah, pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan kepada Nabi Musa. Penghormatan karena tempat ini merupakan tempat suci, yaitu Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian di ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Artinya dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman ini maksudnya dalam surat Atin adalah kota Mekah. Itu gambarnya Mekah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa pergi ke sana menjalankan ibadah haji. Kota ini disebut dengan kota yang aman. Kenapa? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya.
Kota Mekah ini juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini kandungan ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah berfirman, nah, Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Kenapa? Karena manusia oleh Allah diberikan akal. Bukan hanya jasmani, tapi diberikan akal, rohani. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Kalau manusia oleh Allah diberi akal dan rohani. Jadi membedakan dengan makhluk yang lain. Makanya manusia, Allah bilang bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia nih, misalkan kita mengutamakan nafsu, maka kita sama aja seperti hewan. Itu. Karena manusia diberi akal dan rohani. Jadi harusnya manusia bisa mengontrol. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau kita nggak bisa ngontrol nafsu kita, sering melakukan perbuatan buruk yang jelas-jelas kita tahu itu hal buruk, berarti derajat kita turun seperti hewan. Kandungan ayat kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Allah dalam surat At-Tin ayat 5 ini mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, kita sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jadi kalau misalkan kita tahu itu buruk, kita tetap lakukan, berarti derajat kita telah turun, kita telah menjadi orang yang hina. Kandungan ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putus. Jadi, pada ayat ini, Allah berfirman menjelaskan kepada kita, jika kita tidak mau menjadi orang yang hina, maka kita harus menjadi orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini contoh dari amal soli, orang yang beriman. Nah, itu digambar. Yang pertama ada orang yang sedang melakukan sholat, sedang sujud kepada Allah. Yang kedua, orang sedang bersedekah. Kemudian yang ketiga, menolong. Jadi kita harus berbuat baik kepada semuanya. Seperti itu ya. Ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Yang baik dan buruk, maaf itu. Nggak kecatat deh sama Ibu. Nah, jadi hari pembalasan itu sudah pasti. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat. Jadi di ayat 7 ini Allah mengingatkan kita akan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga kita terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Karena kita tahu di dunia ini sementara dan nanti akan ada hari pembalasan, akan ada hari kiamat, kemudian hari pembalasan, akan ada surga dan neraka.
Nah, di sini Allah mengingatkan bahwa kita itu jangan lalai karena kita hidup hanya sementara. Yang kekal adalah di akhirat. Kita harus percaya bahwa hari pembalasan itu akan datang. Kandungan ayat ke-8. Ini yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Jadi nggak ada yang bakal luput dari perhitungan Allah. Semuanya bakal terhitung. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Allah senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dari pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi, kalau misalkan kita merasa di dunia ini kenapa kok nggak adil? Nah, karena ini di dunia. Nanti di akhirat akan ada pengadilan yang seadil-adilnya, yaitu pengadilan di akhirat, ditimbangnya amal perbuatan kita. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tadi Allah di surat Atin ini, Allah mengingatkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kita jasmani, rohani, akal, dan nafsu. Akal dan rohani ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya dengan cara menjadi orang yang beriman dan melakukan amal solih. Cukup sekian pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.